menceritakan perjuangan ibu yang harus memilih salah satu anaknya untuk diselamatkan akibat korban gempa bumi melanda kota Tangshan di Cina. Hidup bersama seorang anaknya yang harus kehilangan satu tangan dan trauma mendalam akibat kehilangan suami dan satu putrinya. Selama bertahun-tahun hidup kesepian sampai akhirnya putrinya ditemukan kembali setelah 32 tahun lamanya, yang ternyata masih hidup, membuat haru dan kesedihan yang mendalam. Film diawali tepat berada di kota Tangshan dan terlihat seorang ayah bernama Daqiang, ini orangnya, sedang mengantar anaknya diketahui bernama Fang Deng dan Fang Da. Namun seperti bocil pada umumnya, anaknya minta uang buat jajan es krim katanya. Saat sedang nikmat menjilat es krim loli, ternyata ada preman kampung merebutnya. Mereka harus mengeluarkan jurus jitu, yaitu lari sekencang-kencangnya. Sampai akhirnya tiba di rumah dengan selamat dan juga ada ibu di sana diketahui bernama Iwani. Ini orangnya dan terlihat dari suasananya keluarga ini sangat harmonis dan bahagia. 爸爸有2块手表了。 Kini berpindah ke sebuah pabrik kayu, ayah sedang berada di sana untuk bekerja. Saat itu juga ada istri tercinta untuk menemani suaminya yang romantisnya. Dalam sebuah obrolan, mereka sangat bahagia sudah punya 2 anak. Namun istri pengen satu lagi supaya lebih ramai lagi dalam keluarga. Tanpa pikir lama lagi, mereka langsung memproduksinya di atas truk itu untuk kehadiran buah hati baru. Pada malam itu, warna langit tiba-tiba berubah, serta aliran listrik juga terbakar. Dan ternyata kota itu sedang diguncang gempa yang sangat dahsyat, membuat bangunan hancur serta jalanan yang retak hampir ke seluruh kota. Bukan hanya bangunan, tapi banyak nyawa harus menjadi korban pada peristiwa gempa ini. Khususnya ayah dan ibu berada di tempat yang berbeda, membuat dirinya khawatir atas keselamatan putra dan putrinya yang sedang berada di rumah. Namun, tak terelakkan mereka juga terkena serpihan bangunan membuat dirinya terluka. Jatuh bangun demi bisa menuju rumah untuk menyelamatkan anaknya. Sang ayah yang mencoba menyelamatkan anaknya harus menghela nafas untuk terakhir kalinya. Dikarenakan tertimpa reruntuhan bangunan, banyak nyawa yang hilang dan banyak air mata yang jatuh karena kehilangan keluarganya. Ternyata anak masih selamat dalam keadaan terluka parah. Ibunya yang mengetahui meminta bantuan kepada warga lain. Karena posisinya sangat terjepit, sang ibu diberi pilihan hanya bisa menyelamatkan salah satu dari keduanya. Dengan sangat amat terpaksa, ibunya memilih putranya itu untuk diselamatkan. 你快拿个主意吧，只能救一个呀！大家，到底救哪个？ 救哪个？妈妈，对不起你。 Tiba di sore hari, dalam kondisi hujan, ternyata Fang Deng masih hidup dengan kondisi terluka parah. Sampai ada seorang polisi membawanya untuk dilakukan perawatan.
后带你回家。 Sampai malam hari nggak ada seorang keluarga pun yang menemui Fang Deng. Karena hal itu, Pak Polisi membawanya dan bergabung bersama keluarga kecilnya. Namun Fang Deng nggak mau berbicara sedikit pun, sampai mereka mengiranya dia itu bisu. 我看挺好的。大丫，找妈妈啊！ 是爸妈专门给你准备的，喜欢吗？我都没听见他说一句话。 家里还有2天不吃不喝的，更何况是一个。 Berpindah ke kota pusat gempa, terlihat ada sang ibu dan Fangda dengan kondisi tangannya sebelah telah hilang akibat gempa tempo lalu. Ada nenek dan bibi pada saat itu ingin membawa Fangda ke kota agar anak ini mendapat pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Walaupun sang ibu nggak merelakannya, karena hanya Fangda adalah satu-satunya keluarga yang masih tersisa. 照顾好房达。看都这会样了，那什么时候才能见好啊？是我哪儿也不能去。济南，他就是为了你才留在了唐山。我。 Namun sebelum pergi, endingnya sangat mengharukan. Walaupun sudah di atas bus, sang nenek mengikhlaskan Fangda hidup bersama ibunya karena Fangda juga butuh pelukan dan kasih sayang dari seorang ibu. 再把房大带走，那差不多就是要了原。 Kembali ke Deng, kini dia telah masuk sekolah, walaupun saat itu dia masih tidak mau berbicara, mungkin efek dari trauma masa lalu yang dia rasakan. Di kota Tangshan, kini Fangda sudah tumbuh dewasa dan menginjakkan bangku SMA. Juga terlihat sang ibu sangat memberi perhatian lebih untuk anaknya. Bahkan sang ibu menyuruhnya untuk kuliah demi masa depannya yang lebih baik. Dan tidak ingin Fangda bekerja di pabrik seperti ibunya nanti. 哎，你都得考大校，我看大门中呗。没把你送到济南，那么多年，就你这样的，要没点出息，哪个姑娘？ 到时候肯定给您娶个媳妇儿回来。 Saat waktu jam sekolah, Fangda memilih bekerja menjadi sales hotel di pelabuhan. Hal itu membuat teguran dari sekolah dan memanggil ibunya untuk dimintai keterangan. Ternyata Fangda sudah bolos selama 15 hari, membuat guru Juan sangat marah, karena sekolah juga memiliki kebijakan yang harus dipatuhi. 你们房大3天都没来了，他。年年，你俩想着回来。 Saat ini, Deng juga sudah dewasa dan tepat di malam hari, Deng bermimpi ketemu dengan keluarganya kembali, membuat dia terbangun dari tidurnya dan menangis karena mengingat masa lalunya. Ayah dan ibu tirinya sangat menyayangi Fang Deng, terlebih dia satu-satunya anak yang mereka miliki saat ini. 这里也出了不少废物，不上大学的。 Kedua orang tua Deng ikut mengantarnya ke sekolah sambil bertanya tentang masa depannya. Ibunya ingin Deng menjadi seorang dokter agar kedepannya bisa mendapat pekerjaan dengan mudah. Di sisi lain, ibunya tidak ingin berjauhan dengan anaknya, walaupun akhirnya harus berpisah karena di kota itu tidak ada universitas kedokteran yang bagus. 非要学医呢？这医院的工作有多辛苦你？ 是妈妈听不进咱们的话。你说你当着孩子说这些干嘛呀？ Ada sedikit keributan, Fangda akan pergi merantau ke kota Xizanghuang. Namun ibunya sangat khawatir pada anaknya. Memikirkan takut terjadi hal yang tidak diinginkan saat dirantau, walaupun akhirnya sang ibu menyuruhnya pergi dengan hati yang tidak ikhlas. 小鲁，照顾着点啊。好好的。
Dan kini, untuk pertama kalinya, Deng memasuki universitas dan ia dapat kamar kos di kamar 206 di gedung 9. Karena bingung nggak tahu tempatnya, ada seorang pria baik menolongnya, diketahui bernama Yang Zi. Satu setengah tahun berlalu, secara diam-diam ayahnya Wang Deng datang ingin menjenguk anaknya. Namun saat masuk kamar, ada seorang pria di dalam kamar, membuat ayahnya sedikit terkejut. Ada kiriman makanan kesukaan Wang Deng, titipan dari ibunya. Dia bertanya bagaimana kabar ibu. Ayahnya menjawab bahwa ibumu sedang di rumah sakit menginginkan Wang Deng untuk pulang menjenguknya. 小伙子谁呀？哦是你爱吃的。呀，果丹皮。妈为什么住院啊？ 回去看看你爸爸。 Deng kini tiba di rumah sakit menjenguk ibunya dan terlihat dalam keadaan sangat kritis. Ibunya berpesan tolong jaga ayahmu untuk ibu, membuat ia meneteskan air matanya. 上班都不愿意跟我在一起。 Ibunya juga sudah mempersiapkan uang tabungan untuk masa depan Wang Deng nantinya, dan mengatakan jika sudah cukup dewasa, kembalilah ke Tangshan menemui keluargamu, karena ayahmu yakin bahwa masih ada anggota keluargamu yang masih selamat. Nggak lama dari itu, sang ibu harus menghela nafas untuk terakhir kalinya. 让我亲你一下。 Setelah kejadian itu, Deng sudah berada di kampus dan ternyata Deng dalam kondisi hamil akibat perbuatan Yang Zi pacarnya. Namun pacarnya ingin bayi itu digugurkan saja dan tidak mau bertanggung jawab. Namun yang luar biasa, Deng tidak mau menggugurkan bayinya karena dia merupakan orang yang terbangun dari sebuah truk yang penuh dengan mayat dan melihat ayahnya sendiri tewas di sampingnya. Hal itu membuat Deng sangat menghargai arti sebuah nyawa. 我跟你说过，尸体的车上醒过来的。动吗？我知道你爱我，就结束了。王登， Saat itu, ayahnya Deng mencari Yang Zi, bertanya keberadaan Deng karena ia telah putus kuliah dan gak pernah pulang. Hal mengejutkan terjadi ketika Yang Zi memberitahu bahwa anaknya telah dia hamili. Satu tamparan sangat keras setelah mengetahui anaknya telah hamil. Yang Zi cuma bilang bahwa dia akan mencari anaknya kembali. 你，他会回去找您的。我不找，你也不找。去。我一定去。 Berpindah ke kota Tangshan, Fangda bersama pacarnya bernama Xiao datang untuk menjenguk ibunya. Kini Deng telah sukses mempunyai perusahaan dan memiliki mobil serta rumah di kota Hangzhou. Mencoba membujuk ibunya tinggal di sana, namun ibunya nggak mau karena kota Tangshan punya kenangan yang nggak terlupakan. Fangda saat itu sangat marah karena ibunya nggak mau tinggal bersamanya walaupun dengan bujukan yang sangat baik. 你要不愿意跟我住，我都给你买房。你爸你姐的婚儿，就这么多年，您妈，杭州您不去，买房子您不住，您看我呀，我好了我也说不过去啊。我都是为了你爸和你姐呀。 Kini Deng menjadi guru privat untuk memenuhi kebutuhan dia dan anaknya, yang sudah dilahirkan bernama Dian. Saat itu Dian membuat sedikit masalah menjatuhkan piring sampai pecah, walaupun bukan dia pelakunya. Karena masalah itu Dian memutuskan kembali ke rumah ayahnya. 这是今天的课时钱。那个盘子不是。
Saat tiba, ayahnya saat itu sangat marah karena Deng tidak pernah pulang, bahkan sangat khawatir dengan keadaannya. 没事。我天天担心。 Kini telah menjadi seorang kakek, terlihat sangat bahagia atas kehadiran cucunya dan anaknya telah kembali. 妈妈屁股饿打饭，就好像不高兴啊！地震的时候， Bahkan di momen tahun baru, kakek lebih memilih di rumah menemani anak dan cucunya, dibanding keluar bersama teman-temannya yang sudah ada janji sebelumnya. Pada kesempatan ini, Deng meminta restu untuk menikah dengan pria asing. Dan ayahnya berpesan boleh nikah dengan siapapun kalau dia baik untukmu dan juga baik untuk cucunya Dian. 我快结婚了。什么事不重要？ 他是个外国人。忘了。哎呀，我这你高兴啊！我把这茬儿给忘了。 Berpindah ke kota Hangzhou pada tahun 2008, tepat di kantor Fangda, terjadi gempa bumi membuat semua karyawan keluar untuk menyelamatkan diri. Namun Fangda berkata tetap kembali bekerja, ini hanya gempa kecil dan tidak terlalu besar. 家没事吧？ Shin berpindah ke negara Kanada, tempat Deng saat ini tinggal yang ikut bersama suaminya. Saat itu, Pak suami mengatakan ada kabar buruk dan mengajaknya untuk menonton berita bahwa telah terjadi gempa bumi melanda kota Hangzhou di Cina. Membuat Deng berteriak dan menangis karena dia pernah ada di posisi orang-orang yang terkena bencana bumi. Dia meminta izin akan pergi membantu menjadi relawan gempa bumi, dan sang suami yang baik hati dan pengertian mengizinkannya. Go help them. I understand. Semua orang telah berkumpul di pusat gempa terjadi. Bahkan banyak bantuan datang ke kota itu untuk menyelamatkan para korban gempa. Bahkan Fangda juga telah berada di sana untuk juga ikut membantu. 我在汉网等你们啊！我们已经联系上了，他们现在还缺人。我是学医的，我可以参加你们吗？ Benar saja, gedung dan bangunan sudah runtuh, serta banyak nyawa melayang dalam kejadian ini. Banyak tentara, kepolisian, dan relawan telah tiba di sana untuk ikut serta mencari para korban. Namun, ada seorang ibu yang berusaha menyelamatkan putrinya yang sudah terjepit reruntuhan bangunan, dan memilih untuk memotong bagian kakinya agar bisa selamat, walaupun itu hal yang berat demi putrinya agar tetap bisa hidup. 阿金，不到完不得。给你们抚摸。 Tepat di malam harinya, tim penyelamat dari Tangshan dipersilahkan untuk makan malam. Deng yang sudah kelelahan dan lapar langsung mengambil makanan. Juga Lo Fangda sedang istirahat dengan kondisi yang sangat lelah. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Fangda, apa yang terjadi dengan lenganmu? Dia menceritakan bahwa ini terkubur reruntuhan bangunan. Namun sayang, saudara dan ayahnya tidak selamat dan kami terjebak di bawah beton. Namun ibu memilih untuk menyelamatkanku. 我跟我姐是龙凤台，发现撬我这头，都压我姐。 Deng yang sedang berada di sana mendengar cerita itu. Bahkan cerita itu mirip dengan kisah yang ia alami tempo lalu. 76年地震，才知道啥叫美了。太太心里儿都守着这些废。 Setelah penyelamatan selesai, gak lama dari itu, Fangda mengajak Deng menuju rumah ibunya di Tangshan. Kota itu sudah berbeda, sangat rapi, banyak bangunan dan jalanan yang sudah bagus, jauh dari sebelum gempa terjadi.
Deng yang turun dari bis merasakan seolah-olah dia pernah berada di sana. Bahkan saat membuka pintu, ia benar-benar merasakan kejadian masa lalunya.快，叫姑姑。姑姑， Dan ketika masuk pertama kali, ibunya langsung berlutut meminta maaf karena putrinya tiba-tiba bisa muncul setelah bertahun-tahun berpisah. Ibunya menangis haru karena berpikir putrinya telah ikut bersama ayahnya dalam kejadian itu. 起来，我撑他，不理我的，起来呗。疼啊！起来吧。 Dan di malam harinya, Deng bercerita tentang orang tua asuhnya yang telah mendidik dan membesarkannya. Juga bercerita ia telah memiliki suami di Kanada yang merupakan orang asing. Dan kini juga telah ada putri bernama Dian. 多大学？ Tepat di pagi hari, sang ibu mengajak Deng menuju ke pemakaman umum. Di sana ada kuburan ayahnya, dan Deng berkata jika ia mati ingin dikuburkan tepat di samping kuburan ayahnya. Bahkan, ada buku 2 lusin yang setiap tahun ibunya kirim untuk Deng dan Tangda. 不用拆了，都听你姐的。从小学到高中， Deng menangis haru karena mengingat ibunya begitu kuat menjalani hari, selama bertahun-tahun dan masih memikirkan anak dan suaminya yang telah lama hilang. Dan 有7个30年了，红柳绿的，都更对不起。对不起，弟弟，俩自己骂，妈对不起，对不起。 di akhir film diceritakan pada tahun 2008 di kota Tangshan membuat dinding memorial untuk mengenang 240.000 korban gempa bumi pada tahun 1976. Dan film pun tamat. Ada makna yang bisa kita ambil dari film ini, bahwa keluarga merupakan segalanya, bahkan bagian dari jantung hidup kita. Kita pernah di kondisi tersulit di hidup kita, dan ketika mempunyai kehidupan yang lebih baik, jangan lupa membantu orang lain dalam kondisi susah, karena kita pernah di posisi yang sama. Tonton, kita akan jumpa lagi nanti. See you next time, bye-bye.